masyarakat kecil. Bagaimana ketua? Bohong mempunyai tim yang hebat. Rasman sekarang vertigo. Bang, satu kata untuk Bang Rasman. Selamat menikmatin vertigonya. Saya ketemu dengan pengacara yang baju merah yang menyatakan bahwa pra peradilan akan ditolak karena sudah masuk pokok perkara. Siapa tuh? Ketemu dong. Pandangan hukum saya dibacakan semua. Keren ya? Bang Tony. Aduh, sampai terharu saya. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Ya tadi di sana sempet menitikan dari mata saya. Iya sama. Ini Mas Rahmat, Ibu Yanti ini ya, ini ketua kami ya. Ini luar biasa, bijaknya luar biasa ya. Sabar. Ya, saya mau memasukkan saya jadi kuasa saja ya. Itu sangat karena saking bijaknya bingung karena sudah dibagi tugas. Tapi saya tetap memberikan pendapat-pendapat hukum ya ke media ya. Akhirnya pendapat hukum yang kami berikan sama itu dibacakan hakim. Ya, persis. Dari awal semuanya hakim yang Ya. Perjuangan kita semua. Bang, satu kata buat Rasman, Bang. Saya udah baca begitu pertimbangannya. Satu kata buat Rasman. Bang, satu kata buat Rasman, Bang. bisa memakai Selamat Pak. Pak Saya Rasman. nonton di titipan barusan. Di iNews. Bebas. Di iNews dari mana aturannya? Kalau tersangka harus dipanggil dulu. Sudah dikaji tersangkanya tidak sah, DPO-nya tidak sah. Kalau udah DPO dipanggil dulu ya. Ya, kan bilang kalau DPO dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu. Orang DPO-nya tidak sah. Ya, Anda belajar hukum nggak? Analisanya tepat 100%, Bang. Oh, saya ya Mas Iman. luar biasa. Luar biasa. Tidak bisa ada kata-kata yang bisa diucapkan lain. Selain syukur alhamdulillah. Ya, kita Karena perjuangan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. didoakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya. Penyidik harus belajar lagi sama Mas Iman nih. Belajar ini, Belajar lagi. Penyidik harus belajar lagi dalam menetapkan tersangka jadi penegak hukum. Penyidik harus banyak belajar. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, putusannya memalukan. Netizen plus 62 juga segenap pengacaranya Peggy, kalian tuh coba berpikir secara jernih, berpikir secara rasional ya. Jangan mengatakan kalau Peggy ini salah tangkap, gembar-gembor salah tangkap. Kalian tuh yang salah menilai. Penangkapan Peggy Setiawan itu udah bener menurut Polda Jawa Barat gitu loh. Sudah benar untuk menggantikan pemeran utama itu. Jadi bukan salah tangkap, tapi sengaja ditangkap untuk menukar kepala. Kayak gitu pelaku aslinya. Gitu ya teman-teman. Mana ada kepolisian salah tangkap. Dari 100 kejadian penangkapan penjahat paling 1 yang terjadi salah tangkap. Dan itu nggak berlangsung lama. Gitu, dan pasti juga dilepas kalau memang Peggy itu salah tangkap. Bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Itu prediksi saya gitu ya teman-teman, itu dugaan saya itu ya, sengaja ditangkap, percayalah itu. Karena apa? Lihat aja, habis ditangkap dicari-cari lagi, dicocok lagi. Jadi mereka ini ya, oknum Polda Jawa Barat ini memang mencari titik kelemahan di mana Peggy ini bisa menjadi tersangka, bisa menggantikan posisi pelaku aslinya gitu. Nah sekarang untuk pengacaranya Peggy Setiawan juga netizen, tugasnya itu bukan kok bergembar-gembor Peggy salah tangkap, bukan, tapi membuka tabir siapa di balik dalang ini semua, sehingganya harus diberikan pemeran pengganti. Sebegitu pentingkah pelaku aslinya ini, melibatkan siapa saja kok sampai
ini khawatir gitu loh. Khawatir kalau sampai pelaku aslinya ditangkap sehingga nyanyi, dan seberapa banyak yang terlibat. Kok sampai harus dicarikan peran pengganti gitu. Salahnya Polda Jawa Barat dalam mencari pemeran pengganti ini kurang jeli. Ya, kurang jeli, dikiranya kuli bangunan ini nggak berteriak, nggak bernyanyi. Gitu kan, selesai rilis kemarin, selesai. Cukup dikuatkan dengan keterangan saksi dan barang bukti seperti ijazah, KTP dan KK. Ternyata ya, si Peggy Setiawan ini entah mujizat dari mana sehingganya bernyanyi, ya kan, menggugah hati umat manusia seluruh dunia bahkan. Sehingga jadi hiruk pikuk seperti ini. Peggy Setiawan bukan salah tangkap, sengaja ditangkap, percayalah. Tuh, sengaja ditangkap, beda dengan salah tangkap. Kalau anggota oknum-oknum Polda Jawa Barat itu sadar mereka itu bukan Peggy pelakunya, sadar, aku yakin sadar mereka itu. Gitu loh. Cuman mereka memang sengaja gitu. Sengaja Peggy dijadikan tersangka. Dan bagaimana si Peggy bisa lanjut menjadi tersangka untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Itu yang benar. Gitu ya teman-teman ya. Coba berpikir deh secara rasional, secara jernih. Gitu. Mana ada polisi salah tangkap itu. Dari 1000 kasus juga paling 1 yang salah tangkap. Gitu loh. Ya. Peggy ini bukan salah tangkap, sengaja ditangkap. Saya tegaskan sekali lagi ya. Peggy ini tukar kepala, itu aja. Oke, thank you. Kenapa kita ini ingin menegakkan hukum dan keadilan di negara kita sendiri ini? Ya, karena permainan itu digenggam oleh para pejabat. Ya, pejabat kelas tinggi loh, nggak main-main. Maka ada pengacara yang cuap-cuap yang mau tangkap Widya, sayembara dan segala macam, ya kan? Nah, di situ bro, permainan udah dimulai kan? Kenyataan kan omongan saya kalau ada orang yang akan menyerang Deddy Mulyadi, ya kan? Betul apa benar? Itu udah kenyataan kan, satu persatu udah mulai. Diawali dari orang kunjungan ke yang namanya Mabes, ya, ke Mabes Polri. Jadi di situ aja kalian harus paham. Karena apa? Ya, di sini karena untuk melindungi anak pejabat. Kemudian mantan-mantan pejabat pada 2016 lalu pada kemana? Hei, halo, ya, mantan-mantan pejabat terbesar kala itu Kapolri masih Pak Tito Karnavian. Kita kasus-kasus ini ya, masalah Tito Karnavian juga pada waktu di kasus yang namanya korupsi besar-besaran, masalah di KPK dulu. Ada buku KPK tuh 2 lembar hilang diganti. Nggak ada yang protes, ya kan? Tapi lenyap begitu aja kan pemberitaannya. Jadi disinilah bro, pusat-pusaran drakor-drakor ini dari mulai disinilah. Jadi kita sebagai rakyat nggak boleh bunyi. Ya, bisa terjadi kita dimutilasi dan segala macam. Ya, itu ya. Kalau ada orang yang akan mengangkat kejujuran, ini akan terjadi bro. Ya, seperti yang namanya zamannya Soeharto. Kalau dulu ada Pak Petrus, penembakan misterius, ya kan. Kalau zaman now kekerasannya lebih kejam lagi. Ya, kenapa? Ya, mutilasi, ya dipisah ke sana kemari kan tubuhnya, ya seperti itu. Akankah terjadi pada kita? Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya rakyat Indonesia ini seluruhnya bersatu. Kita menjaga keideologian kita ini, persatuannya, ya bersatu. Paling susah kata Bapak melawan penjajah dalam negeri sendiri. Lebih lanjut, dia juga membantah permohonan gugatan pra peradilan yang dibicarakan oleh kuasa hukum Peron yang menekankan bahwa Polda Jabar diduga salah tangkap. Di dalam gelar perkara itu, sebelum menetapkan tersangka, dia sudah melakukan analisis yuridis, baik pasal-pasal yang ditetapkan, kemudian barang bukti yang semua sudah disampaikan dalam perkara. Ia meminta masyarakat untuk menahan diri terkait isu liar yang berkembang dan tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar. Tim hukum Polda Jabar selaku termohon pada sidang pra-peradilan Peron yang menjadi tersangka kasus Vina mengindikasikan saksi ahli pidana dari Jakarta. Kabid Hukum Polda Jabar, Nur Hadi, mengatakan saksi ahli pihak yang dihadirkan adalah Profesor Agus Surono.
Guru Besar Universitas Pancasila Jakarta, dihadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Nur Hadi mengatakan saksi ahli pidana akan bersikap profesional dan independen dengan memberi